ini udah bener-bener aura sekolahnya terasa banget ya. Kita udah pakai seragam siap sekolah. Iya. Nah, sekali lagi kita mengucapkan banyak selamat kepada kalian semua yang telah masuk ke SMA Negeri 8 Malang dari jalur zonasi, jalur prestasi maupun jalur jalur nilai. Nah, ini kan apa, kita mau kultur SMA Malang sekolah. Makanya kita aja yang kultur ya. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam. Nah, tempat yang pertama nih teman-teman, ini ada pos satpam. Coba kamu jelasin apa aja keunggulan dari tempat ini. Kita masuk sekolah, biasanya dicek suhu badannya, diperiksa kesehatannya, terus pakai hand sanitizer dan lain-lain masih banyak lagi. Iya, nah itu kalau misalnya pas corona ya. Jadi pas waktu sekolah biasa itu ada motor masuk, itu ada pengecekan SIM sama pengecekan identitas lainnya untuk parkir di belakang. Iya. Gitu, teman-teman. Ya udah langsung ke tempat berikutnya ya. Teman-teman, setelah kalian melewati pos satpam, kalian pasti melewati ruang tatip. Jadi buat kalian yang biasanya telat terus, kalian pasti akan melewati ruang yang ada di belakang saya. Nah, selanjutnya kita beralih ke ruang waka kesiswaan. Jadi guna dari ruang waka kesiswaan ini adalah sebagai tempat berkumpulnya para pembina OSIS dan pembina para ekskul SMA Negeri 8 Malang. Dan gak hanya itu juga, di sini juga biasanya digunakan sebagai rapat anak-anak sibuk seperti saya dan anak sibuk lainnya. Selanjutnya, setelah kalian melewati waka kesiswaan, kalian pasti menemui ruang UKS. Pendengar kalian kemana? Oh, ke sana. Oke. Jadi di sebelah sana itu ada rumah air sehat Semariasta atau biasa disebut dengan depo air. Jadi buat kalian yang misalnya haus habis olahraga, bisa langsung ngambil airnya ke depo airnya. Lanjut ke ruang UKS. Jadi ruang UKS ini bener-bener komplit banget alatnya, karena di dalam udah ada alat untuk tambah gigi. Gak hanya tempatnya, gak hanya apanya. Di sebelah ruang UKS ada ruang multimedia, di mana ruang multimedia ini dipakai untuk rapat para guru atau tempat perkumpulan lainnya. Selanjutnya, di sebelah ruang multimedia ada ruang KBRI, di mana ruang KBRI ini digunakan sebagai tempat fotokopi, beli alat kebersihan biasanya seperti Superpel atau makanan-makanan lainnya. Bukan sponsor ya Superpel, tapi kalau Anda bisa hubungi di sini. Nah, setelah kalian jalan dikit, kalian pasti menemui gedung yang ada di sebelah aku. Jadi ini adalah biasanya sebutannya itu ruang Pertam. Jadi kenapa ruang Pertam? Karena di sini ada lambang Pertaminanya. Gedung ini atau ruangan ini biasanya digunakan untuk tempat bermain karawitan, bahkan tempat latihan dan juga. Di belakang aku udah ada lapangan indoor sama parkiran nih teman-teman. Jadi lapangan indoor itu biasanya dibuat basket buat teman-teman, dan parkiran ini ya buat parkir, masa buat pacaran? Nah, sekarang aku udah di depan lab kimia Semariasta, dimana tempat ini biasa digunakan untuk praktikum dan ujian praktek kelas 12 nanti. Terus kalau mau masuk ruangan ini, jangan lupa masuk jurusan MIPA ya. Tempat ini juga biasa digunakan untuk eskul SCC atau Semariasta Christian Community yang dilaksanain setiap hari Jumat setiap minggunya. Oke, selanjutnya nih teman-teman, kita udah ada di lorong T. Pasti kalian bertanya-tanya kan kenapa namanya itu lorong T. Nah, jadi lorong T ini itu bentuk jalan ini sampai ke depan sana itu bentuknya itu aslinya I. Tapi teman-teman itu menyebutnya lorong T karena menurut mereka itu bentuknya T, jadinya dipanggilnya lorong T nih teman-teman. Jadi di sebelah kanan aku ini ada lab fisika. Kalau misalnya kalian lurus sedikit di arah jalan lab fisika, kalian akan menemui parkiran bawah indoor dan Greenland. Ini adalah salah satu tempat dimana kalian kalau misalnya kekurangan oksigen mau mati, itu kalian bisa menghirup oksigen lebih di Greenland. Dan tempat ini biasanya itu buat ekskul Gapema. Dan di sebelah kiri aku ini udah ada beberapa tempat. Yang pertama ada Masjid Al Inayah, Masjid SMA Negeri 8 Malang. Yang kedua ada lab IPS, yang ketiga ada lab biologi. Dan kalau misalnya kalian lurus sedikit bakal melewati gudang, kantin, dan perpustakaan. Nah teman-teman, jadi di SMA Negeri 8 Malang ini ada lokal A dan lokal B. Jadi untuk di lokal A ini, di lantai bawah adalah seluruh kelas 10 dan ruang agama Katolik beserta ruang sarpras. Jadi ruang sarpras ini
berguna untuk peminjaman ruang atau peminjaman barang-barang yang tidak ada di kelas kalian. Untuk di kelas atas itu ada seluruh kelas 12, 11 MIPA 6 dan kelas 11 bahasa. Untuk di lokal B itu ada seluruh kelas 11 IPS dan IPA beserta ruang broadcast Marihasta. Oke, selanjutnya aku udah ada di gazebo kaca SMA Negeri 8 Malang. Biasanya teman-teman SMA Negeri 8 Malang menggunakan tempat ini buat kerja kelompok, terus buat rapat organisasi, bahkan biasanya buat belajar di outdoor. Nah, sebelah kanan aku juga udah ada 4 tempat. Yang pertama ada aula yang biasanya untuk olahraga bulu tangkis. Yang kedua ada ruang tata usaha. Yang ketiga ada ruang kepala sekolah. Dan yang terakhir ada ruang Wakahumas SMA Negeri 8 Malang. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kita udah ada di Dorlop SMA Negeri 8 Malang. Nah, jadi di Dorlop SMA Negeri 8 Malang ini ada 3 ruangan. Yang pertama ruang guru, yang kedua ada ruang kurikulum, yang ketiga ada ruang TRS. Nah, jadi biasanya Dorlop ini dipergunakan untuk eskul, terutama ekskul danja. Di belakang kita itu ada tempat penghargaan para siswa-siswi berprestasi SMA Negeri 8 Malang. Dan juga di sebelah kiri aku udah ada foto kepala sekolah mulai dari awal dibangunnya SMA Negeri 8 Malang sampai hari ini, tahun ini, detik ini, Ibu Anis Srapin MPD yang menjadi kepala sekolah SMA Negeri 8 Malang. Nah, tempat selanjutnya ini adalah Ergoponix Marihasta, dimana ini adalah salah satu tempat kebanggaan SMA Negeri 8 Malang. Gak hanya ergoponiknya nih teman-teman. Jadi di sini juga ada solar Baskara, dimana solar Baskara ini akan menampung cahaya matahari dan diolah kembali menjadi listrik yang akan digunakan oleh pihak SMA Negeri 8 Malang. Nah, sekarang adalah tempat terakhir, yaitu lapangan outdoor SMA Negeri 8 Malang. Tempat ini biasa digunakan untuk acara-acara OSIS maupun acara besar lainnya, seperti upacara mingguan. Nah, akhirnya selesai juga vlog untuk hari ini. Jadi buat kalian yang nggak sabar buat sekolah, nggak apa-apa, tetap di rumah aja, sabar, mungkin ada hikmahnya ya. Stay at home, stay healthy, and goodbye.